Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Baik, sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat ya. 4 hari terus 4 hari nggak nyapu. Sudah sore, tetap semangat Bu. ya. Semangat. Semangat, Bu. Semangat dong, tetap harus semangat walaupun kita di akhir pembelajaran di waktu-waktu yang rawan ini, tapi Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Baik, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan melakukan bimbingan kelompok, kayak gitu ya. Jadi bimbingan kelompok, nanti kelompoknya kalianlah yang ada di dalam kelas ini, kayak gitu ya. Jadi namanya bimbingan kelompok. Lalu di dalam bimbingan kelompok ini, Ibu akan melakukan dengan teknik modeling. Ada yang sudah tahu bagaimana itu teknik modeling? Belum. Oke, jadi teknik modeling itu sebuah teknik nanti ya, Ibu akan menayangkan sebuah video dan kalian harap untuk melihatnya. Lalu di situ ada beberapa tokoh dan kalian harus memperhatikan apa saja yang diperankan oleh tokoh tersebut ya. Dan kalian harus memperhatikan nih karena nanti ada beberapa Ibu tidak memutarkan secara keseluruhan, tetapi Ibu penggal-penggal videonya dan Ibu akan meminta kalian memberikan pendapat dari video tersebut. Bagaimana? Paham ya? Paham, Ibu. Oke. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Jadi di bimbingan kelompok kali ini, anak-anak, Ibu akan mengangkat sebuah tema, yaitu temanya etika, sopan, dan santun. Tujuannya dari mengapa Ibu mengambil tema berikut, yaitu tadi tujuannya agar kalian bisa melihat bagaimana sih sikap sopan dan santun itu yang seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, dan harapannya ya kalian bisa mengaplikasikannya atau melakukannya di kehidupan kalian sehari-hari, kayak gitu ya. Oke. Ya, Bu. Kayaknya mungkin butuh penyegaran ini. Ngantuk, Jadi boleh Ibu melakukan ice breaking sebentar kali ya, biar kalian tambah semangat ini. Boleh, Bu. Oke. Ice breakingnya mudah ya. Dengarkan aja instruksi yang Ibu berikan. Ya, nama ice breakingnya itu bos berkata. Kayak gitu ya, bos berkata. Jadi kalian harus mengikuti apa yang akan Ibu berikan instruksinya. Kayak gitu. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita coba ya. Baik, Bu. Bos berkata, pegang telinga. Oke, pegang hidung. Nggak punya hidung, Bu. Pegang Hidung, Pak Alan. Jeffrey. Pak Jepri. Jepri, hidung, Jepri. Katanya kan bos berkata, Bu. Iya, betul Pak Je. Oh iya deh. Aduh. Ya Allah, nggak fokus ya Allah. Nah, kurang fokus ya. Yuk kita ulang lagi ya. Kita coba ya. Ayo Bu. fokus ya. Ingat instruksinya. Bos berkata, oke? Oke, Bu. Ulang ya. Bos berkata, pegang hidung. Bos berkata, pegang alis. Pegang telinga. Ayo, siapa Bos. ini? Yo, kan nggak ada bosnya. Alah. Aduh. Oh, iya. Salah lagi ini, Bu. Aduh. Masih ngantuk nih, Bu. Pelan. Alah. Sore. Lagi, Bu. Ini kurang konsentrasi nih ya, nggak apa-apa ya. Tetap semangat pokoknya ya di jam-jam rawan kita ini. Ya, Bu. Oke, ada. Sebagai pendahuluan, Ibu ingatkan ya, waktu kita dalam bimbingan kelompok ini kurang lebihnya 30 menit. Kayak gitu Itu ya, aja. anak-anak ya. Jadi jangan risau, aduh kapan ya berakhirnya. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan melakukannya selama 30 menit seperti itu, oke? Baiklah, mungkin
Ibu akan menunjukkan sebuah video yang Ibu bilang tadi, ya, sebuah video yang di mana di video itu nanti akan ada sikap-sikap yang ditunjukkan oleh model, ya. Dan itu tadi Ibu bilang tolong diperhatikan karena nanti Ibu akan men-stop beberapa video-video dan Ibu akan meminta kalian untuk memberikan komentar kayak gitu ya. Sudah siap melihat videonya? Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Sudah muncul? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya, ayo diperhatikan ya videonya. Oke, Ibu cut. Maaf. Kayaknya kepencet sebentar. Oh, aduh, kesalahan teknis ini. Tunggu ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Oke, sudah pada lihat ya? Ya, Bu. Boleh siapa yang mau berkomentar sikap apa yang ada di video tadi? Nah, saya, Bu. Boleh, Putri. Ya, jadi kalau kita melihat guru atau melihat orang yang lebih tua dari kita, contohnya di sekolah aja seperti ini, yaitu Bu, kita menggunakan etika. Ya, menyapa, bersalaman dengan guru, mengucapkan salam. Jadi juga asal labas-labas aja, Bu. Seperti itu tata krama kita sebagai seorang siswa, Bu, dengan guru. Oke, ya, betul ya. Jadi gitu. Jadi ketika bertemu dengan guru ataupun dengan yang lebih tua, jangan langsung pergi, tapi memberikan salam atau menyapa. Oke, Ya. Ibu lanjutkan ya. Oke, dari penggalan tersebut ada beberapa sikap nih yang diperlihatkan oleh model. Kira-kira siapa yang mau berkomentar? Apa ini ya? Ada yang bisa berkomentar? Sikap seperti apa yang diperlihatkan kayak gitu? Ayo, teman-teman. Saya aja deh, Bu. Boleh, Bu Putri. Tadi ya, Bu, yang pas pertama itu ada yang peserta didiknya duduk di meja, Bu, itu.
Itu Nah, tidak ya. itu tidak menunjukkan sikap dan tata krama yang bagus dalam kelas, Bu. Oh, oh gitu ya. Ya. Oke, ayo yang lain diperhatikan nih. Nanti Ibu tanya satu-satu ini. Udah, Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Nah, tuh. Sangat terlihat itu sikapnya. Gimana kira-kira? Sikap sopan atau tidak itu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sombong, Bu. Tidak. Sombong. Sombong, menantang, Bu. Arogan, Bu. Ngajak berantem itu, Bu. Arogan itu, Bu. Iya, Sombong, ngajak Arogan, berantem Bu. ya. Betul sekali. Nah, itu sikap-sikap yang seperti itu tuh yang tidak boleh untuk diikuti ya. Oke, Ibu putar kembali ya. Nah, itu tadi adakah sikap yang sopan atau tidak sopan? Sopan. Gimana itu tadi cara Ada, Bu. anaknya berjalan? Menegur orang teman makan, jika dia ingin cemburu. lewat, Bu. Izin. Nah, betul. Permisi. Peduli, Bu. Ya, betul. Permisi kayak gitu ya. Nah, itulah yang Ya, Bu. menunjukkan sikap sopan kayak gitu ya. Tuh, gimana menurut anak-anak sekalian? Betul nggak sikap seperti itu? Tidak, Bu, salah. Salah, Bu. Tidak, Bu. Betul. Bu. Oke. Seharusnya Harusnya- seperti apa? Salaman, Bu, sama yang bukain pintu Salaman. tadi. Iya. Terus Terus mengucapkan pandangan terima senyum. kasih. Mengucapkan terima kasih Senyum. karena sudah disuguhkan minum. Ya, Bukannya Senyum. baik-baik, Bu. Dengan wajah yang bagus. Mimik mukanya, Bu. Ditekuk, Menyebalkan, Bu. betul sekali. Ya. Lagi patah hati kayaknya, Bu. Jangan curhat, Febri. Oke, tuh penggalan beberapa videonya. Adakah perbedaan dari sikap yang pertama? Sangat, Bu, sangat terlihat. Banyak, Bu. Ya, Ah, ada, Bu. berbeda, Bu. Lebih positif, Beda Bu, ya. kalau Jadi ini. sikap apa nih? Nah, Sopan, lebih Bu. positif ya. Ya, Sopan, sopan, salaman, Bu. salaman, Bu. mengucapkan salam, mengucapkan Iya. terima kasih. Betul. Full senyum. Terus senyum. Senyum. Ya. Jadi terdapat perbedaan itu ya. Oke, Bu, lanjut.
Tuh, bagaimana pendapatnya anak-anak? Apa yang terlihat? Jelek deh, Bu. Ini tolong menolong ya di situ ya. Iya, jadi kalau misalnya dia sopan itu temennya banyak, Bu. Nah, itu betul. Kayak gitu ya. Di ketika bertamu pun harus ada adabnya. Kayak gitu ya. Lanjut. Tugasnya. Saya mau bertanya, kenapa saya merasa berbeda dari teman-teman saya? Apakah ada yang salah dengan saya? Oke, itu tadi ya. Jadi untuk adegan terakhir, gimana menurut kalian? Adakah perbedaannya dari awal dia bersikap hingga akhir? Ada, Bu. Ada ya. Oke. Ya. Adakah yang bisa menyimpulkan video ini seperti apa etika dalam bersopan santun yang baik ataupun etika sopan santun yang tidak baik? Bisakah ada yang merangkumnya? Saya Bu ya, Boleh, Made. menurut saya ketika kita bisa menghargai orang lain pun akan menghargai dan menghormati kita. Oh, kayak gitu ya. Jadi di situ ada beberapa contoh sikapnya ketika bertamu seperti apa, ketika bertegur sapa dengan teman sebaya ataupun dengan yang lebih tua dan guru kayak gitu. Oke, Bu stop share dulu ya videonya. Oke. Itu tadi cuplikan beberapa video dan untuk lebih memantapkan Ibu akan menerangkan materi kita hari ini. Ibu akan menayangkan PowerPoint, oke? Sudah terlihat? Sudah Bu? Oke. Seperti dia, tema kita hari ini yaitu etika sopan dan santun. Baik,
untuk agar lebih bersemangat lagi dan lebih konsentrasi lagi, karena tadi kita sudah melihat video, kita permainan sedikit ya, agar suasana kelas kita menjadi lebih aktif kayak gitu ya. Ini Ibu akan menayangkan. Nah, ini. Nggak ada, Bu, gambarnya, Bu. Belum Ya, Bu. nampak, Bu. Tutup, Bu. Kan sinyal kayaknya, Bu. Hitam, Bu, gambarnya, Bu. Oke, coba ya. Share ulang, Bu. Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, itu tadi yang Ibu bilang, untuk lebih segar lagi, Ibu ada sebuah nih permainan. Nah, jadi ini sudah muncul nih ice breaking Ibu. Nah, ini bacalah kalimat berikut dengan jelas dan cepat. Oke, siapa yang mau nyoba? Jepri mungkin boleh? Semuanya, Bu. 3 itu, Bu. Ya, boleh. Tapi dengan Kepala cepat digaruk. ya. Oh, iya, Bu. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa dikeruk, kuku tanganku, kaku, kenapaku, disaku, kakekku. Caca mencaci, cici sampai benci. Oke. Ada yang bisa lebih cepat lagi? Saya, Bu. Boleh, Pak Nurma? 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa dikeruk, kuku tanganku kaku. Kenapa aku disaku kakekku? Caca mencaci cici sampai benci. Oke, sudah baik itu ya. Nah, oke, itu untuk penyegaran ya. Oke, Ibu masuk ke materi. Oke, apa itu sopan santun? Jadi sudah tahukah kalian perbedaan antara sopan dan santun? Belum, Bu. Oke, Belum, ya. Bu. Jadi ini, kalau sopan itu, dia itu lebih ke tingkah laku. Lebih dengan tingkah laku kita dalam bertutur kata, tingkah laku kita dalam keseharian, hormat, terus juga dalam tingkah laku kita di dalam adab berpakaian dan lain-lain. Itu yang sopan. Kalau yang santun itu lebih ke bahasa kita, ya, bahasa yang halus dalam penggunaan berbahasa yang baik setiap kita melakukan aktivitas. Jadi bisa disimpulkan, sopan santun ialah sikap atau perilaku yang tertib sesuai dengan adat istiadat atau norma yang berlaku dalam pergaulan antara manusia setiap harinya, memiliki sikap saling menghormati, bertutur kata yang baik, dan suka menolong. Nah, jadi itu ya pengertian sopan dan santunnya. Lalu macam-macam sopan santun selain yang di video tadi ada juga macam-macamnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi, yaitu sopan santun dalam berbicara. Ya, seperti apa sih sopan santun dalam berbicara? Ya, seperti ini, bicara itu seperlunya, ya. Lalu berbicara singkat dan ramah, menghargai pendapat orang lain, berbicara tidak sambil makan, berbicara yang jujur, berbicara tidak menyinggung perasaan, ya. Itu sopan santun dalam berbicara. Kalau sopan santun dalam menegur dan memberi hormat, yaitu yang muda hendaknya menegur terlebih dahulu. Lalu saat berbicara dengan yang lebih tua, jangan menunjukkan sikap sombong. Ya, itu sopan santun dalam menegur dan memberi hormat. Lalu yang ketiga apa? Sopan santun dalam berkenalan. Ya, jika ingin berkenalan, sebaiknya senyum terlebih dahulu. Lalu waktu berjabat tangan menggunakan ujung tangan saja. Ya, jadi kalau mau berkenalan ya otomatis yang pertama kita berikan adalah senyum. Senyum. Nah, kalau kita sudah senyum kan orang yang ingin kita ajak berkenalan akan lebih welcome dengan kita. Lalu sopan santun apa lagi? Nah, dalam berpakaian pun harus ada sopan santunnya. Jadi bukan hanya tingkah laku ya yang harus ada sopan santun, berpakaian pun kita juga harus ada sopan santunnya. Nah, sopan santunnya itu seperti apa? Yaitu tadi, berpakaian yang sopan, pantas, rapi, dan enak dipandang. Ya, hendaknya jangan berpakaian yang terlalu sempit. Nah, seperti anak-anak Ibu nih. Nah, kayaknya sudah pada rapi semua ya bajunya. Nah, itu merupakan sikap yang sopan. Nah, kalau misalnya tidak rapi, tidak enak dipandang, nah itu sikap yang kurang sopan. Jadi dari penampilan pun
kita harus melihat kan sikap sopan santun kita itu kayak gitu. Karena itu tadi penampilan itu yang pertama dinilai kayak gitu ya. Lalu sopan santun dalam bertamu. Nah, di video tadi sudah ada ya, sopan santun dalam bertamu seperti apa. Nah, di sini juga Ibu jelaskan, sebaiknya bertamu itu lihat waktunya. Jangan ketika orang lagi sibuk, atau sedang istirahat, atau tidur, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya bertamu itu jangan terlalu lama, kayak gitu. Siapa tahu yang punya rumah ada kepentingan lain, kayak gitu kan. Ya, nggak mungkin yang punya rumah atau yang kita datangi mengusir kayak gitu kan. Jadi kita sebagai tamu harus tahu batasan kayak yang di video tadi kayak gitu ya. Nah, lalu sopan santun dalam menerima tamu pun juga ada. Selain kita tadi bertamu, kita yang menerima tamu pun juga ada, yaitu bersikap ramah, menunjukkan wajah berseri-seri, lalu kita berusaha agar tamu merasa senang. Kayak gitu. Jadi kalau kita ada tamu ya jangan masang muka cemberut, jangan masang muka sombong atau cuek kayak gitu ya. Nanti takutnya tamu itu merasa tersinggung atau tidak enakan. Nah, ini nih hal-hal yang sepele atau yang dianggap terlupakan. Biasanya apa? Yang pertama bilang terima kasih. Betul nggak tuh anak-anak? Biasanya kalian ya, sesama kalian pasti biasanya lupa tuh. Kalau udah ditolong teman, pasti biasanya lupa berterima kasih. Ya enggak? Ini, Jeffrey. Nah, Jeffrey memang, Bu. Lupa ya, kata-katanya Kadang-kadang. mengucapkan kalimat terima kasih. Ya, kayak gitu ya. Ibu Wida juga ya, biasanya kadang lupa nih, terima kasih karena sesama teman tadi. Kayak gitu ya, Nak ya. Jadi jangan lupa apapun yang kita lakukan. Lalu yang kedua, ya biasanya Ibu Puji sering nggak nih kalau meminjam barang dengan teman? Biasanya sering nggak? Jarang sih, Bu. Saya bawa sendiri. Biasanya kalau udah minjam pena teman, lupa ya? Lupa bawa pulang. Iya, kebiasaan pulang. teman saya, Bu. Kok pulang terus kelupaan kayak gitu ya. Nah, itu hal sepele sebenarnya ya, tapi sering kita lakukan kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, meminta maaf. Nah, ini juga nih, kayak yang di video tadi kan, nyenggol teman, akhirnya ketumpahan minuman, bukannya meminta maaf, tetapi dengan gaya arogan dan sombongnya malah menyalahkan. Kayak gitu ya. Itu jangan lupa untuk meminta maaf. Lalu memberi kabar dan meminta izin. Ya, dalam hal apapun kita harus meminta izin. Nah, termasuk itu tadi kata Ibu, meminjam barang pun kita harus meminta izin. Kayak gitu. Ya, Alan ya, biasanya kalau minjem pena sering nggak minta izin dulu nih? Atau langsung minjam aja? Langsung pinjam aja, Bu. Minjam aja ya. Nah, itu jangan lagi kayak gitu ya. Izin dulu, misalnya mau pinjam nih penanya si si Rizka. Ya, izin dulu. Rizka, pinjam dong penanya. Kayak gitu ya. Jadi jangan langsung ambil copot aja. Lalu dalam berbicara pun harus ada sopan santunnya. Itu tadi kata Ibu, ya kalau kita berbicara sesama teman ataupun sesama guru, berbicara itu hanya seperlunya saja ya, Nak ya. Lalu, nah ini jangan memotong pembicaraan orang lain, terutama guru. Ketika guru sedang menjelaskan, ketika guru sedang memberikan arahan, ya jangan langsung dipotong. Tunggu dulu gurunya selesai berbicara, baru boleh. Misalnya mau bertanya ataupun mau menyanggah, ya. Jangan sampai guru lagi berbicara ya kalian juga ikut berbicara. Biasanya banyak di kelas ini ya, gurunya berbicara di depan, kalian juga berbicara di belakang kayak gitu. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak sopan. Nah, terus yang selanjutnya meludah ini. Ayo, jujur, siapa nih yang suka meludah sembarangan ini? Ayo, pasti ada ini biasanya. Febri, Bu. Tuh. Ya, Feb ya. Di kelas suka kayak gitu, Bu. Iya, Febri, Bu. Ya, izin Oh, Bu. Febri, mana Febri nih? Ibu Sabrina izin. Ya. 2 menit terakhir, Bu ya. Oh ya. Oke, Pak. Nah, kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, pas sekali terakhir terima kasih. Jadi itu ya anak-anak ya. Jadi setelah dari video yang Ibu tampilkan dan PowerPoint yang Ibu tampilkan, siapa yang bisa memberikan kita kesimpulan? Mungkin Rizka secara singkat.
Ya Bu, jadi kita itu harus sopan terhadap semua orang agar kita memiliki banyak relasi, terutama dengan yang lebih tua. Oke, baik. Jadi itu ya Nak ya, itulah harapan Ibu. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, kalian lebih bisa merubah sikap. Oh ya, tadi seperti tadi meludah, oke nanti ke depannya saya akan merubah sikap untuk agar tidak meludah sembarangan. Nah, itulah harapan Ibu ya, dengan adanya bimbingan kelompok ini, dengan media-media yang Ibu tampilkan, kalian bisa merubah sikap kalian yang tadinya kurang sopan, itu menjadi lebih sopan, kayak gitu. Bisa ya, merubah sikap ya, kita pelan-pelan. Bisa Ya, Bu. Ya Bu, bisa Bisa, Bu. Bu. Siap. Bisa. Bisa, Bu. Oke, pasti bisa, pasti bisa. Oke, untuk yang terakhir. Ayo, latihan konsentrasi lagi. Ya, ayo. Pegang mata. Ayo loh, siapa? Rizka yang kurang konsentrasi. Nggak ada bosnya. Oke. Rumah, Ya. Bu, rumah. Bos berkata pegang telinga. Telinga. Iya, betul sekali. Oke, ayo beri aplaus dulu untuk kita sore hari ini. Banyak Bu. Oke, baik Ibu tadi ya dari materi yang sudah Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan kita berikutnya. Tetap semangat ya Nana. Semangat. Semangat Bu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fadila, mungkin Pak dosen memberikan komentar. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Masih semangat dengan semangat dari Ibu Fadiatul Sabrina, Bapak Ibu? Semangat Pak. Oke, Pak. Semangat, Pak. Sepertinya makin semangat ini dari respon terakhir dari S breakingnya. Saya kira tadi bos minta pegang telinga, semua sudah sudah pegang sesuai instruksi Bu ya. Ya. Baik, untuk Ibu Sabrina secara umum dari prakteknya sebagai seorang konselor saya kira sangat bagus sekali, komunikatif, tahapannya jelas. Di awal hanya ada sedikit yang terlupakan Bu, waktu dan informasi tujuan keberadaan layanan di depan anak-anak kita. Itu saya kira juga perlu disampaikan kepada mereka, apalagi kalau layanan kita ini adalah layanan keberlanjutan. Apa layanan pertama sekali ya? Kalau layanan keberlanjutan saya kira tidak apa-apa tidak disampaikan tujuan dan asas atau tujuan kegiatan pertemuan mereka. Kemudian saya menyarankan Bu, videonya itu di-download, jangan diputar langsung di YouTube. Ya Pak, belum ngerti nih ngedownloadnya. Oh, videonya bagus, saya kira kontennya sesuai dengan yang kita sampaikan dan komunikatif, karena di setiap step-stepnya itu diharap anak-anak menyimak dan kelihatan bagi siapa yang tidak menyimak ya. Gitu. Dan itu akan lebih komunikatif lagi kalau di dalam ruangan misalnya atau di ruangan BK ada slide LCD, ditampilkan video seperti itu, ditambah lagi suaranya yang makin besar, itu pasti akan kena dengan persoalan yang diatasi. Karena ini modeling ya Bu ya. Nah, nilai modelingnya mungkin juga perlu dikedepankan, di mana anak-anak setelah misalnya menonton video, kita minta anak-anak praktekkan salah satu sikap sopan tadi di atas di depan mereka ya, dengan cuplikan video tadi, misalnya ketika bermain HP, berkunjung ke ruangan berkunjung ke rumah teman, disajikan minuman dan seterusnya ya. Iya Pak. Dan seterusnya, yang sopan yang baik Bu, nih perilaku sopan yang baik itu minta mereka untuk dipraktekkan. Jadi setelah mereka lihat kemudian diikuti oleh anak-anak kita.
Ya, saya kira itu Bu dari saya. Dan sebagai yang terakhir, saya kira ini membuat kita semangat karena videonya dan permainannya sangat menarik bagi kita semua. Ya, Pak. Ya. Oh iya, kalau selama ini Bapak Ibu biasanya lagi kalau melakukan konseling masih Zoom atau sudah luring di sekolahnya Bapak Ibu? Luring, Pak. Luring, Pak. Luring, Pak. Sudah luring ya Bapak Ibu ya. Tadinya kalau misalnya masih pandemik, Bapak masih lakukan kegiatan konseling online, maksud saya seperti ini. Salah satu strategi memusatkan perhatian anak-anak itu adalah ketika kita ingin meminta mereka memberikan tanggapan, misalnya dalam sesi tanya jawab, ya, tutup slide-nya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, supaya dia bisa fokus kepada kita. Beda kalau di ruangan, karena kalau di ruangan kita kan baku lihat secara langsung. Tapi kalau lewat Zoom seperti ini tuh, matikan slide-nya, kita ajak mereka berdiskusi, minta pendapat dan seterusnya. Setelah itu kembali lagi ke slide materi selanjutnya. Ya, Pak. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau dilihat dari waktu Bu Lede ini 200 menit itu sudah lewat kalau tidak salah dari jam 2 tadi Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau mungkin ada dulu tanggapan tambahan mungkin Bu Lydia ke Ibu Sabrina, silakan sebelum kita mengakhiri pertemuan. Terima kasih Pak dosen. Ibu Sabrina, Iya, saya Ibu. catatan sedikit. Memang durasi waktu di video itu sangat bagus, panjang tapi berisi materi yang baik. Ya, di situ ada tahap konselor dan konseling di situ mantap. Iya, Ibu. Lebih ditingkatkan. Tahap akhir juga sudah ada terbuka. Iya, Jadi Ibu. cuma tahap awal yang sudah disampaikan oleh Pak itu tambahkan sedikit. Siap, Ibu. Nah, sangat perlu ditingkatkan Bu. Ibu tadi sama dengan Ibu Mira. Bu Mira, iya. Terima Bu. kasih, itu saja yang saya sampaikan. Oke, Bu. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Semangat, semangat. Sama Bu Dila. Semangat Bu. Bu Sabrina. Ya,